yang itu, Iya, Pak. yang kemarin baru pulang mau Mary. Iya, Pak. 1 dari China, Pak. Yang 5 dari Oh, ini Sika. yang Vina. Ya, ini Vina. Oh, Vina. Ngapain kamu sana? Iya. Enggak, saya sih gini loh. Saya akan nanganin seluruh perempuan warga Jawa Barat bagaimanapun tuh rakyat saya. Tapi sikap mental harus dirubah. Gitu, Bu. Iya, Pak. Kan ini saya kasih tahu deh. Kan mindset di otak kita ini, kenapa hidup begini? Karena pengen dapat uang dengan cara mudah. Kan gitu aja. Kesulitan itu diciptakan oleh diri kita sendiri deh. Karena hidupnya nggak mau normal kayak orang, nggak mau normal dengan orang, kan gitu loh kan. Kalau orang hidup normal sesuai dengan ukuran diri kita, orang akan hidup bahagia. Terus, Pak. Kenapa begini? Karena orang tidak ngukur diri. Jadi ukurannya sebegini, bertindaknya pengen begini. Saya kan kenal banyak perempuan. Saya tahu perempuan ini sifatnya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi mengenal lah ya. Ada yang orang kerja keras bener, ada yang orang orientasinya duit, gitu loh, Pak. Bapak belum pernah mengenal perempuan, saya mah banyak mengenal perempuan, Pak. Bapak belum cuma 1, saya banyak, gitu loh. Saya jujur, saya gini-gini nanganin terus, saya pasti nanganin. Tapi kan nggak boleh dong orang Jawa Barat. Betul, Pak. Dalam pikiran orang Jawa Barat tuh gampangan. Nah, Pak. Betul. Saya bilang lihat, anak perempuan di suku lain, Betul, Pak. biaya untuk mahar kalau bahasa kita, atau mas kawin bahasa kita, itu miliaran. Kuda, sapi, domba, gede. Dan mereka harus minta pada orang tuanya. Jadi, dan orang lain tuh memang orang tua berperan dalam mengawal perjodohan anaknya. Nah, di Jawa Barat ini kan sudah merdeka betul perempuannya, sudah bebas betul. Kadang orang tua sudah nggak punya peran lagi, kecuali menjadi wali nikah. Ini yang saya lihat. Coba kalau ke Jawa Barat, kata orang gini, "Kemana Jawa Barat?" "Garulis." "Abang pengacara, gimana pandanganmu?" Itu loh. Menurut survei wanita Jawa Barat itu yang tercantik di Indonesia, Pak Bu. Ya iya Pak, orang Jawa Barat garelis. Tapi mohon maaf, makanya kalau ingin maju nggak ada jalan lain. Anak perempuan harus sekolah, sekolahnya matematika, fisika, kimia, biologi, engineer. Kita ada perang nih, Iran sama Amerika. Muncullah anak-anak perempuan gitu kan, perempuan-perempuan Iran cantik-cantik, ngendaliin rudal, ngendaliin pesawat tempur, kan seneng gitu. Kenapa? Karena kan Syekh Ali Khamenei-nya mewajibkan perempuan di Iran untuk sekolahnya fisika, matematika, kimia, biologi, sains pokoknya. Itu. Gitu. Gimana mau jadi perempuan maju? Kecil lah HP. Ya kan? Baju harus bagus. SD pakai skincare. Alis disulam. Mohon maaf ya. Ya dapat duitnya dari mana? Kalau orang tuanya kaya iya. Saya tegas anak saya nih yang lihat makanan baru nggak bisa, kamu harus puasa. Padahal kan bagaimana saya ngamanin, tapi nggak bisa. Saya nggak bisa. Anak saya nangis terserah. Kamu puasa minimal jam 1. Kan kita enggak. Ini saya yakin ibu-ibunya kalah sama anaknya. Taruhannya. Ini kan banyak yang punya orang tua. Orang tuanya kalah sama anaknya. Kalah. Orang tuanya kalah. Atau, mohon maaf, orang tua menjadikan anaknya komoditi. Ya saya mending loh kamu dapetin kita inilah, bukan saya lah, semua. Coba pemimpin kalian di tempat kalian kerja, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli kan? Bagi saya ini harga diri, Pak. Kenapa saya turun ke Maumere? Kenapa yang saya ini pun saya panggil, saya ajak bicara? Karena bagi saya adalah kehormatan pemimpin. Saya nggak mau rakyat saya dianggap murah di tempat lain, titik. Tetapi rakyatnya juga harus berubah, gitu loh. Jangan kitanya aja yang punya semangat. Rakyatnya juga harus berubah. Ya kemarin kan saya ngomong normal. Ya hari ini kita harus benerin dong.
Masa kita tiap bulan harus punten ya Bu ya, ngurusin ini aja. Kayak yang di Sukabumi, Iya. gitu kan, kayak yang di Sukabumi, gitu kan, udah kerja baik-baik di pabrik, tergoda, pergi ke Cina, pulang menyesal. Dan kalau ngitung, kita habis berapa ratus juta pemulangan. Iya. Gitu. Nih aku nih sekarang ngingetin pada semua, jangan gampangan lah. Walaupun yang goda Om Jutek jangan lah, kecuali yang goda saya, karena saya Buddha. Ya gitu aja, ya kan? Ini kan lapor sama kita, Bu. Nangis-nangis Ya. karena dia menderita, Bu. Kalau dia bahagia nggak akan manggil-manggil kita. Ya kan? Ini pergi tanpa pamit, Pulang datang dijemput. penuh, datang meradang. Nah, kamu gimana ceritanya? Udah kerja di PIK, udah kerja di Jakarta, kok berubah jadi Iya. perjodohan? Nggak tahu. Nggak tahu gimana. Ya itu capek kerjanya jadinya. Oke. Karena aku hidup sendiri kan. Oke. Yang kerja tuh nggak ada yang capek loh. Iya benar. Yang kerja tuh nggak ada yang capek. Ibu saya tuh anaknya 9. Coba, saya kenapa selalu bercerita tentang ibu saya? Agar pembelajaran bagi anak-anak sekarang. Ibu saya anak 9. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Ibu saya, agar pembelajaran bagi anak-anak sekarang. Ibu saya anak 9. Coba bayangin satu perempuan tanpa pembantu ngurus anak 9, harus nyari beras, harus mikirin anaknya sekolah, harus nanam padi, harus ngambil kayu bakar. Kenapa ibu-ibu kita tetap punya jiwa? Ya kalau nggak capek gimana? Kalau nggak capek cari suami kaya. Emang mohon maaf ya, orang-orang yang pekerja keras, laki-laki yang sukses, nggak akan cari perempuan gampangan. Taruhan saya. Laki-laki yang sukses, yang dia pekerja keras, yang dia duitnya banyak, belum tentu juga nyari perempuannya yang boros. Iya. Nggak jauh, dia juga pengen mempersiapkan untuk anaknya nanti. Dia pasti pengen perempuannya yang sabar, Kerja Dan keras. bekerja keras, yang sabar, yang irit. Ya pasti begitu. Karena apa? Karena dia ingin lahir rahim dari istrinya. Kamu kerja capek gimana? Ya setiap kerja capek. Kamu kerja garmen berdiri loh dari pagi sampai sore. Maksudnya ini kehidupannya dekat yang capek. Kenapa kehidupan capek? Ya karena aku hidup sendiri. Nah, terus? Aku punya 3 kakak. Mm-mm. Cuma nggak ada yang peduli. Tapi kan kamunya udah gede. Iya maksudnya kan emosional lah, didukung gitu, nggak ada. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau hidup nyalahin terus orang lain, bisa maju nggak? Enggak. Oke. Terus pilihannya kemudian berpikirlah, ini dikenalin sama orang Cina. Kemudian kalau nikah nanti duitnya banyak, kan begitu? Kamu, pertanyaan saya, lebih capek di mana? Kamu di Cina punya suami, tapi kamu dikekang nggak boleh kemana-mana, dan nggak tahu juga hidup kita ini akan bagaimana ke depannya, atau di Indonesia? Lebih capek di sana. Ya mending lah kita ini bisa. Kalau nggak speak up, kamu nggak akan pulang. Iya. Kamu pulang karena speak up saya. Nah, terus gimana kamu bisa pulang? Saya Mm-mm. nggak tahu. Pertama tuh tadinya kan nggak boleh, udah kan dibaik-baikin dulu Pak. Mm-mm. Kata saya tuh nggak boleh. Enggak, ini kalau misalkan Lebaran pulang hari raya. Soalnya di agama saya ada hari raya gitu kan. Mm-mm. Nggak boleh tadinya. Terus kan om saya kan udah dorong tuh, kamu bikin video aja gitu untuk minta tolong ke bapak. Iya, akhirnya pertama lapor dulu kan ke Mabes, terus akhirnya didorong bikin video. Alhamdulillahnya bapak notice gitu. Iya. Nah, terus tiba-tiba tadinya tuh sebelumnya 2 hari diajak ke imigrasi dulu Pak. Iya. Visa saya juga habis tanggal 9 Maret. Ke imigrasi 2 kali itu gagal diperpanjang. Terus pas hari Rabu itu pagi-pagi habis sholat subuh langsung ngajak pulang. Siapanya? Bapak mertuanya yang di sana. Ngajak pulang. Tanpa alasan katanya, ayo
beresin barang-barang kamu, kita pulang ke Indonesia. Dianterin kamu Dianterin sampai Indonesia. sampai Jakarta. Iya, kemarin baru sampai. Nah, mereka pulang lagi. Nggak tahu pas nyampe, jadi pas keluar dari bandara itu si Susi nungguin. Saya nggak mau sama dia, saya langsung lari ke samping. Ada om kan sama ibu-ibu dari ini Ya. namanya yang jemput itu. Dia dari provinsi. Yang Terus terus udah pisah dari situ, nggak tahu, nggak nanya lagi. kamu pulang aja, dianterin Pulang. sama mertua. Ke Indonesia nih. Sama bener. suami kamu dianterin. Enggak. Oke. Pokoknya di sana tuh Pak, saya komunikasi butuh apa sama mertua sama kakak. Oke. Yang cewek. Suami kamu sehat? Kalau kesehatan badan sehat ya, cuma kayaknya dia agak kurang. Agak kurang. Oke. Iya. Tapi kamu menikah biasa kan? Menikah di sananya. Heeh. Iya. Cara nikahnya gimana? Kan agamanya beda. Enggak, cuma didaftarin aja ke apa? Ada upacara nggak? Upacara baru Februari kemarin. Upacara selamatan. Iya, itu karena mereka maksa. Saya kan tadinya nggak mau. Rame-rame. Iya, baru Saudara Februari. diundang. Iya, saudara mereka sebelum Imlek itu. So, jadi artinya kan kamu nasibnya jauh lebih baik. Iya. Kenapa kamu jauh lebih baik? Karena kamu tidak menjadi perdagangan orang. Kan biasanya satu tempat dinikahin, aduh bosen. Iya. Nanti Jual lagi. direnahin lagi. Oh. Kamu menurut saya masih baik, kamu dapat mertua baik. Iya. Hah? Iya. Ya baik loh, kamu bisa dibalikin lagi udah baik. Gitu loh. Kan biasanya yang saya tanganin dulu satu tangan, nanti pindah tangan lain, nanti pindah tangan lain. Oh, dijual lagi. Iya, kamu pasti baik. Artinya diselamatin, ditemuin sama keluarganya. Mereka bangga dong punya jodoh kamu. Iya, setiap ketemu orang pasti dibanggain, ini loh dari Indonesia gitu, dari Indonesia gitu. Baik. Terus suami kamu perlakuannya sama kamu baik. Baik kalau ada orang tuanya aja. Terus kalau nggak ada Kalau orang tua, berdua enggak. nggak disebut enggak gimana? Karena dia suka maksa, suka narik, suka mukul, dan itu tuh kalau misalkan ada orang tuanya, dia pura-pura baik lagi. Suka maksa gimana maksudnya? Suka narik-narik Pak, narik-narik. Pengen mungkin. Iya, nggak tahu. Iya, artinya ngajak tidur. Iya, tapi selain itu juga suka narik, kayak narik baju gini. Nggak jelas, kayak gitu Pak, suka narik-narik. Pernah ngomong nggak ngobrol bareng? Ngomong seitunya aja. Sebagai suami istri kamu romantis nggak? Enggak, Melayani karena kamu terpaksa. terpaksa. Gitu. Mau balik lagi ke Cina? Enggak. Mau berubah nggak hidup? Mau. Gitu. Udah mimpinya jangan. Udah. Kenapa? Kita, tapi kan gubernur ya saya harus bela kalian. Kan harus bedain dong antara saya sebagai gubernur dengan saya sebagai pribadi. Pribadi kita tidak boleh berdampak pada kebijakan. Itu cara. Saya nanya, kalau kamu laki-laki akan pilih jodoh kayak kamu nggak? Nggak. Mohon maaf ya. Nggak apa. Atau aku balik, kamu pengen punya anak nggak kayak kamu sifatnya? Enggak. Enggak. Sifat yang buruknya ya. Iya sifat yang buruknya maksudnya. Iya, enggak. Kamu bener nggak minta maharnya 100? Mintanya? Ha-ha. Iya. Salah. Harusnya kamu minta 1 miliar. Iya. Murah banget ya. Murah banget. Itu juga tadinya nggak mau segitu Pak dikasihnya. Iya, kalau 1 miliar terus didepositoin. Iya. Iya kan? Cuman di Indonesia kamu balik udah punya 1 miliar. Hah. Ya kan Bu, saya kalau perempuan kamu minta 100 bukan nggak akan kemarin kamu matre salah, kamu terlalu murah. Iya, betul, Pak. Tanggung ya. Kamu nanggung mintanya, harusnya mintanya 1 miliar. Ya kan? Jadi ada deposito balik ke sini, kamu sudah punya deposito 1 miliar kan bisa bikin usaha. Sekarang uang yang 100-nya kemana? Ada buat ngurus kemarin bolak-balik, sama ada buat bayar utang. Bahkan bapak saya ninggalin utang. Udah meninggal bapaknya? Udah 2024. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal berapa duitnya sekarang? Masih ada sekitar gitu. Ya lumayan lah bisa buka warung. Ya itu niatnya Pak. Ya udah. Maaf ya aku galak ya. Nggak apa-apa. Aku perempuan sekarang harus aku galakin biar pada. Gitu. Udah kamu cantik. Itu loh. Gitu. Tapi status janda dong sekarang. Enggak dong, di Indonya masih
Di sana doang soalnya. Oh, di sana status janda. Kan berlaku internasional ya? Atau kamu statusnya janda bukan perawan bukan kali ya? Enggak. Undang-undang perkawinan. Heeh. Iya. Kenapa, Bang? Undang-undang perkawinan perkawinan. di kita kan hanya mengikat di kita. Memang Iya. karena dia Ya, tidak tapi mengikat tetap di- aja statusnya janda Ya, loh, Pak. janda, Orang udah ya. punya suami. Ya, secara itu. Mau ada suratnya, nggak ada suratnya, Iya. atau janda bodong deh. Ya. Janda bodong kan? Karena nggak ada suratnya kan? Single. Ya udah kamu di sini sekarang kamu usaha dengan baik. Kalau mau kerja di pabrik garmen juga banyak kerja, pabrik sepatu banyak sekarang gitu loh. Tetapi, hah? Sekolah lagi. Ya udah sekolah lagi. Tapi jangan sekolah lagi pacaran sama temen sekampus. Enggak. Nah, nanti kamu dihamilin ditinggalin. Ya kan faktanya begitu. Kita itu ngomongnya fakta-fakta Iya. aja, bukan ngomong yang idealis-idealis. Ya kan? Ya kan? Masih mending sama orang Cina. Ya kan kamu, mohon maaf ya, masih dapat 100 juta. Sama orang kita belum tentu juga. Makanya ini saya tuh dulu itu kenapa misalnya dalam kaidah agama saya bahwa harus ada mahar, karena perempuan zaman itu kan tidak bekerja, Ya. tidak pandai, gitu kan Bu, sehingga harus diwalikan. Jadi orang tuanya yang mengerti menikahkan. Sebenarnya uang ini jaminan. Iya. Kalau di sana tuh panai ya, itu kan Panai. jaminan. Ya. Jadi perempuan itu harus dikasih jaminan. Kalau laki-lakinya nggak bener, ada jaminannya. Ya kalau, mohon maaf, kalau mas kawinnya sajadah sama mukena atau emas setengah gram, begitu laki-lakinya nggak bener, hamil, nggak ada jaminan. Kenapa saya ngomong gitu? Ya nanti sengsara lagi. Yang sengsara lagi orang tuanya. Selamatannya kemudian menggunakan uang dari pinjem Bang Emok, kemudian setelah itu gitu loh. Ini kan udah balik ya. Ini Mbak orang mana yang mau marry ini? Lanjut. Cianjur. Cianjurnya mana? Panembong. Mana? Panembong. Panembong. Dulu sebelum kerja di Maumere kerja di mana? Karena di Saudi. Hah? Di Saudi. Saudi. Saudi jadi apa? ART. ART. Kenapa milih dari ART? Kemudian sekarang malah milih kerja di pub, di klub malam. Aku pengen nyoba. Kayak nyoba. Penderitaan apa kebahagiaan? Penderitaan. Sekarang kalau mau ART, sekarang kita cari ART susah. Yap. Susah. Dan jadi ART itu juga kalau dapat majikannya baik, selain gajinya cukup, majikannya sering ngasih. Betul. Terus kemudian juga makan cukup. Sejahtera. Kan makannya juga kalau kayak di saya setara kan, sama. Udah apalagi kalau ngasuh anak, Iya. anaknya sayang banget, deket banget sama dia. Udah ibunya itu bapaknya pasti baik. Bener nggak? Waktu di Saudi kamu dapat majikan baik. Kalau di Maumere kamu? Sama baiknya agak dekat sama suasananya. Oh Bu, iya namanya kerja di malam. Terus apa yang buat kamu pengen pulang? Kurang nggak nyaman aja. Ada pemaksaan seksual? Nggak ada. Gaji? Jadi berapa juta? Kalau kita kasbon, bukan kasbon sih, kalau kita ke kantin dibayar gitu. Ke kantin bayar. Ya. Kamu Sama itu menimbulkan hutang nggak pulang? ada Hutangnya ke perusahaan? Berapa? tiga lebihan 3 juta. 3 juta tiga. Sekarang ketika pulang gini, nagih nggak? Assalamualaikum calon istri penghuni surgawi. Kata-kata Ketika pulang gini, nagih nggak? Terus, ini dari mana? Dari Depok. Depok. Oh, anak Mas Sofian Sauri nih. Depoknya mana? Depok lama. Depok lama. Dulu sebelum kerja di sana, kamu kerja apa? Pernah di The Mall. Di Depok Mall. Depok Mall. Di bagian makan atas. Berarti kan udah dapat kerjaan dengan standar UMK. Lah kamu ngapain? Diiming-iming temen loh Pak. Iming-iming kamu kan sudah standar UMK Depok lah. 4 juta lah nyampe. Sekarang 4 juta lebih kan UMK Depok kan? 49 deh.
Iya kan? Tinggi kan gitu. Terus lari di sana dapat berapa sebulan? 2 juta, 1 juta. Utang aja kan? Utang. Badan rusak. Tiap malam harus minum. Ya kan? Udah. Mbak dari mana? Bandung. Bandungnya mana? Oh, kalau KTP-nya Cikaso, tapi aku tinggalnya di Manggar Tengah. Oh. Memeh digawe sebelum kerja di sana mau mulai kerja di mana? Sebelum nikah mah kerja pabrik. Ah, terus? Nikah mah nggak kerja, kadang suka bantu aja di rumah. Terus nggak- Kenapa sudah kerja di pabrik jadi berhenti? Sebelum nikah itu mah. Oh, ya artinya ketika nikah kamu berhenti kerja. Saya pesan pada seluruh perempuan ketika menikah jangan berhenti kerja. Iya. Ya. Kenapa? Udah banyak lah saudara saya juga begitu. Ketika bekerja suaminya tidak punya kemampuan lagi keuangan dengan baik. Menderita lagi. Udah kerja aja. Pokoknya perempuan terus pinter deh. Makanya saya punya anak seni yang suruh pinter aja. Ya. Gitu, karena laki-laki tuh senengnya perempuan mudah dibodoh-bodohin. Ya kan saya laki-laki betul Bang. Kan kita jujur nih, kita Iya, sebagai laki-laki seneng perempuan tuh yang nurut, yang patuh, ya kan? Betul. Yang mudah dibohongin, ya kan? Bilang di sini padahal di sini kan pengennya begitu. Perempuannya menerima aja kan. Tetapi ingat juga, perempuan yang selalu menerima kadang sakit ada lebihnya. Doanya dengar Tuhan, anak-anaknya suka hebat. Ya. Jadi saya ngomong ada tesis ilmiah pengalamannya. Oke, sekarang janda. Terus sekarang mau pulang ke mana? Ke Bandung. Indung aya keneh. Bapak aya keneh. Terus ke ayah. Kunaon balik di Momere. Lieur usahana. Oh. Oke, terus ini. Karawang, Bapak. Dulu sebelum kerja di sana kerja apa? Sama kerja di pub juga, cuma beda tempat di Alor dulu. Oh, di Alor. Iya. Sekarang kenapa balik? Pulang sini. Yang nge-WA siapa? Saya siapa? Ini kita. Ada satu. Suka nge-WA saya, kamu nge-WA gubernur ya? Ya udah, sekarang mau balik. Iya, Bang. Ini mah kan nggak ngalamin penyiksaan segala macam Enggak, ya. Bapak. Ini mah normal ya. Ini Tadi di Cianjur. Cianjur di wae. Ya, berangkat ke ditu Randa apa Parawan? Randa. Randa. Salah kintilah ke mana? Duka ke mana? Kabur. Pernah Ayah. kerja nggak? Pernah di Jakarta Barat, Kerja apa? ART. Pilih ngenah ART ngenah di pub. ART sih. Cuman tuh kaange, Pak. Mana gawena goreng? Oh mah. Ya gawena goreng. Iya. Oh, anu gawena alus mah dicungcerikana. Urang anu masak mimihiani geus eureun ku aing teh ang deui. Ya kan si Putri ngasuh nihiang. Ayeuna rek kuliah di kuliahkeun sok kuliah. Itu, bukan jodoh si dia. Ya kan, manehna goreng gawe na main HP wae. Bobogohan jeung supir. Emang aing teh nyaho. Dah, geus lair mun kitu mah aing mah hatam. Sering aku. Bener kan? Iya. Ya, udah saya mohon maaf saya marah ya. Oh, aing mah nguruskeun wae marane aja bang ngurus jalan, ngurus sawah, ngurus sekolah. Pernah amprok jeung Pak Jutek teh? Di klub malam pernah teh jeung ieu. Poho. Poho. Mere tips sok gede tara. Poho bener. Lupa kayaknya. Sekarang kamu pulang Cirebon. Udah periksa kesehatan? Belum. Kesehatan dulu. Senin semuanya, Pak. Semua diperiksa kesehatan Iya. dulu ya. Bukan nanti. Udah bisa pulang ke rumah? Hah? Bisa pulang ke rumah kapan? Ya besok setelah pemeriksaan kamu langsung Iya. pulang aja. Oh, bisa langsung pulang. Bisa. Bisa langsung pulang. Tunggu hasilnya dulu. Tunggu hasilnya Oh, iya. dulu. Kamu kalau ada penyakitnya mau Diobatin gimana? dulu, Diobatin Bang. dulu. Nanti kalau lolos kesehatannya Pulang. pulang ya? Udah begitu lolos kesehatan pulang. Ayo bising telah lolos kesehatan Indonesia. Sehat atau Pak? Hah? Sehat. Alah. Bising. Kan harus diperiksa. Gitu. Ya, Neng. Kamu cantik-cantik. Gitu. Oke, udah ya untung kamu lebih beruntung dibanding yang lain. Terus kemudian juga kalau persoalan kehidupan kamu jauh lebih baik. Karena apa? Dinikahin orang Cirebon, dinikahin
orang Indramayu, dinikahin orang manapun, kalau kamu juga mendapatkan suami yang tidak tepat, bisa jadi kamu disiksa, Ya. kamu dalam keadaan hamil, ya kan? Tidak dikasih biaya, suaminya kawin lagi, kan banyak yang begitu. Artinya dari sisi nasib, ya kamu baik. Hanya persoalannya kamu tinggal di Cina aja. Orang mertuamu baik, orang mertuamu dikembalikan ke Indonesia. Gitu. Dan kamu nggak disiksa, Ada sedikit sih. digimanain. Waktu itu pernah nyoba kabur soalnya. Ya karena kamu Iya, kabur. soalnya Ya karena orang lain juga merasa dia sudah membayar kamu. Iya. Gitu. Udah cari suami kayak Pak Jutek, gitu, kayak dia kan. Kalah sama istrinya. Penghasilan cukup sama istri kalah. Ya udah Bu, terima kasih. Siap, Ya. Bapak. Kita nih. Itu terima kasih. Mohon maaf ya. Cari mati ya? Mata kalian buta? Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih. Siap, Ya. Bapak. Kita nih. Itu terima kasih. Mohon maaf ya. Kamu nggak punya bekal ya pulangnya ya? Kamu udah punya duitnya banyak, jangan ini mau luar negerian. Yaudah, nanti saya bekali satu orang 5 juta ya. Ya. Buat pulang ke rumah, buat lebaran, buat orang tua kamu. Punya anak nggak kamu? Siapa yang punya Punya anak? anak apa? 4, Pak. Hah? Ada 4 yang punya Kamu anak. punya anak? punya. Dari suami? Iya. Suaminya kabur. Enggak ada. Nah terus cerai. Cerai. Ninggalin anak 4. Bukan. 4, 2 Diurus sama siapa? sama mama. Yang Heeh. satu sama mama, yang satu sama Suami. suami. Biayanya dari mana? Tuh kan, lebih susah kan? Ya aku ngasih tahu sama dia. Iya. Itu kan lebih susah kan? Nah kamu? Aku 3 Pak anak. Suaminya kemana? Suaminya ada. Diurus nggak sama suami? Anak kadang di suami, kadang ke rumah aku gitu. Artinya suaminya masih ngurus? Iya ngurus. Masih membiayai? Membiayainya karena kalau misalnya nggak ada paling lebih gajian. Oke. Kan jauh lebih baik suaminya mengurus. Terus ini? Satu. Suaminya membiayai nggak? Nggak. Tuh, lebih susah. Kamu? Aku Suaminya membiayai nggak? menjadi. Membiayai. Aman. Ini kamu? Nggak punya suami. Mau punya suami? Hah? Mau punya suami? Terus Udah cerai. Oh, enggak, mau punya suami enggak? nanti aja. Pilih, mau pengacara, mau ya, oke ya. Saya nggak ada maksud merendahkan, melecehkan, nggak ada. Tapi saya ingin, ini adalah contoh bagi seluruh perempuan di Jawa Barat. Ya. Nggak boleh ada lagi peristiwa ini. Nggak boleh ada orang yang kemudian tergoda untuk pergi ke luar negeri dengan iming-iming uang. Nggak boleh juga ada orang pergi ke luar Jawa Barat atau di Jawa Barat dengan iming-iming uang. Ya. Ya kan? Intinya itu aja. Oke? Kamu punya pacar nggak sekarang? Nggak. Gitu. Ya udah ya, buat warga Jawa Barat, buat perempuan, laki-laki, buat orang tua, segera anak-anaknya didik dengan baik, bangun pendidikan yang kuat, paksakan untuk sekolah yang tinggi, biar bisa cita-citanya terwujud. Dan ketika sekolah, nggak ada kalimat tidak mampu tidak sekolah. Banyak orang sukses juga asalnya tidak mampu, tidak punya biaya kuliah, tapi dia maksakan diri untuk kuliah. Nah, ada yang jualan, ada yang jadi sopir, ada yang jadi ojek, tapi semua berhasil. Nggak ada kesuksesan diraih dengan mudah, nggak ada. Semua harus kerja keras, keringat, kadang berlinang air mata, dan rajin berpuasa.